Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Eka Agustina dengan NIM 250 dan Novi Fitriani 232, Veronica Maharani 248, Iman Nabila Putri 268, Gifta Armila 235. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu mengenai analisis strategi PT Unilever Indonesia Tbk. Deskripsi PT Unilever Indonesia Tbk. Profil umum perusahaan tersebut yaitu ada nama PT Unilever Indonesia Tbk yang didirikan pada tahun 1933 dengan jenis usaha FMCG, produk kebutuhan harian. Produk utamanya yaitu perawatan tubuh, kecantikan, makanan dan minuman, serta produk perawatan rumah tangga. Dengan jumlah merek kurang lebih 40 brand populer seperti Pepsodent, Lifebuoy, Rinso, Dove, Royco, dan lain-lain. Jumlah pabrik PT Unilever yaitu 9 pabrik di daerah Cikarang dan Rungkut. Kantor pusatnya yaitu Green Unilever BSD City, Tangerang. Kinerja dan reputasi pada PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk memiliki kinerja yang kuat dan stabil dengan produk yang dikenal luas serta inovasi yang konsisten. Perusahaan ini juga memiliki reputasi positif melalui komitmennya pada keberlanjutan, efisiensi operasional, serta berbagai program CRS di bidang kesehatan, edukasi, dan lingkungan, sehingga dipercaya sebagai salah satu perusahaan FMCG terbaik di Indonesia. Visi dan misi yang ada pada PT Unilever Indonesia Tbk. Visi perusahaan Unilever Indonesia Tbk yaitu menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yang berlandaskan tujuan mulia dan mampu bersaing di masa depan. Selanjutnya, misi dari PT Unilever Indonesia Tbk yaitu 1. Kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. 2. Kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. 3. Kami menginspirasi masyarakat melakukan langkah kecil setiap hari yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar. Analisis eksternal makro. Yang pertama ada opportunities. 1. Peluang meningkatkan penjualan domestik. Yang kedua, pasar e-commerce besar dan tumbuh cepat. Yang ketiga, peningkatan pangsa pasar di sektor FMCG. Unilever Indonesia berhasil meningkatkan pangsa pasar produk FMCG menjadi sekitar 34,9%. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi sekitar 5% per tahun dalam beberapa tahun ke depan. 5. Pasar personal care online besar dan pertumbuhannya tinggi. Selanjutnya, pasar beauty and personal care secara keseluruhan tumbuh signifikan. Yang 7, peningkatan ekonomi dan populasi muda. Indonesia memiliki populasi lebih dari 270 juta orang dan mayoritas penduduk berusia di bawah 30 tahun. Selanjutnya ada traits. 1. Penurunan pangsa pasar. 2. Penurunan laba bersih UNVR pada tahun 2023 sebesar 4,8 triliun. 3. Penurunan pendapatan atau penjualan bersih. Yang keempat, dampak boykot dan sentimen negatif. Unilever mengikuti bahwa underlying sales unit barang keperluan rumah dan personal goods sekitar turun 20,8%. Yang terakhir, tekanan harga dan merek lokal. Analisis industri mikro eksternal PT Unilever Indonesia. 1. Threat of new entrants atau ancaman pendatang baru, tingkat ancaman sedang hingga tinggi. Skala ekonomi tinggi, artinya PT Unilever memiliki kapasitas produksi besar, membuat biaya per unit lebih rendah dan sulit ditandingi oleh pemain baru. Kekuatan merek, yaitu merek-merek seperti Lifebuoy, Sunsilk, dan Rinso sudah sangat dikenal sehingga konsumen cenderung royal. Biaya promosi tinggi seperti untuk membangun brand awareness, perusahaan baru butuh investasi besar di iklan dan pemasaran. Hambatan regulasi yaitu produk makanan, kosmetik, dan kebersihan wajib lolos BPOM, sertifikat halal, dan standar lingkungan yang ketat.
Akses distribusi luas seperti jaringan distribusi PT Unilever menjangkau seluruh Indonesia sulit disaingi oleh merek baru. 2. Bargaining power of suppliers atau kekuatan tawar pemasok. Tingkat kekuatan sedang hingga tinggi. PT Unilever punya banyak pemasok alternatif. Hal ini mengurangi ketergantungan pada satu sumber bahan baku. Namun beberapa bahan baku masih impor seperti minyak nabati dan bahan kimia tertentu rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Standar mutu tinggi, PT Unilever menuntut kualitas dan sertifikat seperti halal, ISO, lingkungan yang membatasi jumlah pemasok yang memenuhi syarat. Ketergantungan pada harga global, yaitu jika harga komoditas dunia naik, biaya produksi ikut terdampak. Selanjutnya ada pemasok lokal terbatas kapasitasnya. Untuk skala besar hanya sedikit pemasok yang mampu memenuhi volume permintaan unit. 3. Bargaining power of buyers atau kekuatan tawar konsumen atau retailers. Tingkat kekuatan tinggi. Banyak pilihan merek lain, konsumen dapat dengan mudah beralih ke produk pesaing seperti Wings, P&G atau merek lokal. Konsumen sensitif harga. Penurunan daya beli membuat pelanggan memilih produk dengan harga lebih murah. Retail modern dan e-commerce kuat. Minimarket, supermarket, dan platform online menekankan PT Unilever agar memberi diskon dan promosi rutin. Kesadaran lingkungan dan halal meningkat. Konsumen menuntut produk yang ramah lingkungan dan sesuai nilai religius. Merek lokal makin diminati, yaitu produk lokal dengan kemasan menarik dan bahan alami mulai bersaing merebut konsumen Unilever. 4. Threat of substitutes atau ancaman produk pengganti. Tingkat ancaman sedang. Produk alami dan herbal. Munculnya produk lokal berbahan alami menjadi alternatif sabun, sampo, dan kosmetik Unilever. Produk isi ulang atau refill, yaitu konsumen memilih opsi isi ulang karena lebih murah dan ramah lingkungan. Produk private label, yaitu retail besar seperti Alfamart dan Indomart menjual produk dengan merek sendiri yang lebih murah. Tren DIY atau do it yourself. Sebagai konsumen membuat produk rumah tangga sendiri seperti sabun cair atau deterjen alami. Perubahan gaya hidup seperti konsumen mulai mengurangi penggunaan produk dengan bahan kimia keras, beralih ke produk ramah lingkungan. 5. Rivalry among exciting competitors atau tingkat persaingan antar pemain. Tingkat persaingan sangat tinggi. Banyak pemain besar dan lokal. PT Unilever bersaing langsung dengan Wings, P&G, Mayora, dan merek-merek lokal yang agresif. Persaingan harga ketat, yaitu diskon dan promosi besar-besaran sering dilakukan untuk merebut pasar. Produk serupa di berbagai segmen, yaitu hampir semua kategori seperti sabun, sampo, makanan ringan punya banyak pilihan serupa. Inovasi produk cepat, yaitu pesaing rutin meluncurkan varian baru agar tidak ketinggalan tren. Pertumbuhan pasar melambat, seperti industri FMCG sudah jenuh sehingga perusahaan bersaing ketat mempertahankan pangsa pasar. Selanjutnya ada analisis internal. Yang pertama ada strength. 1. Portofolio merek yang kuat dan dikenal luas. 2. Jaringan distribusi yang luas dan efisien. 3. Pengalaman dan reputasi yang mapan di pasar FMCG. 4. Komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. 5. Kemampuan inovasi produk dan peningkatan kualitas. 6. Skala operasi dan kapasitas produk yang besar. 7. Merek dan citra yang dipercaya konsumen. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama, proses pengambilan keputusan yang lambat dan birokrasinya itu sangat kompleks. 2. Ketergantungan pada beberapa merek utama. 3. Tingginya biaya produksi dan fluktuasi bahan baku atau mata uang. 4. Respon pasar yang rendah terhadap produk baru tertentu atau inovasi tidak selalu berhasil. 5. Keterbatasan penetrasi pasar di daerah pedesaan dan wilayah terpencil. 6. Kompleksitas
kompleksitas organisasi dan struktur matriks yang menyulitkan koordinasi setiap antar departemen. 7. Kurangnya adaptasi cepat terhadap tren digital atau channel distribusi baru. 8. Risiko reputasi terkait regulasi seperti sertifikat halal dan isu sosial lingkungan. Selanjutnya ada analisis SBOT PT Unilever Indonesia. Yang pertama ada kekuatan atau strength, yaitu yang pertama portofolio merek yang kuat dan dikenal luas. Yang kedua jaringan distribusi yang luas dan efisien. Yang ketiga pengalaman dan reputasi yang mapan di pasar FMCG. Yang keempat ada komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Yang kelima ada kemampuan inovasi produk dan peningkatan kualitas. Yang keenam ada skala operasi dan kapasitas produksi yang besar. Yang ketujuh ada mitra dan citra yang dipercaya konsumen. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Yang pertama ada proses pengambilan keputusan yang lambat dan birokrasi yang kompleks. Yang kedua ada ketergantungan pada beberapa merek utama. Yang ketiga tingginya biaya produksi dan fluktuasi bahan baku atau mata uang. Yang keempat refund pasar yang rendah terhadap produk baru tertentu atau inovasi tidak selalu berhasil. Yang kelima ada keterbatasan penetrasi pasar di daerah pedesaan atau wilayah terpencil. Yang keenam ada kompleksitas organisasi dan struktur matriks yang menyulitkan koordinasi antar departemen. Yang ketujuh ada kurangnya adaptasi cepat terhadap tren digital atau channel distribusi yang baru. Yang terakhir ada resiko reputasi terkait regulasi, sertifikasi halal atau isu sosial dan lingkungan. Yang ketiga ada peluang atau opportunities. Yang pertama, perkembangan e-commerce dan rental digital menyumbang 9% bobot. Yang kedua, perkembangan tinggi untuk produk kesehatan dan kebersihan 9% bobot. Yang ketiga, tren premiumisasi dengan produk ramah lingkungan memiliki bobot 8%. Yang keempat ada ancaman atau threats, yaitu yang pertama, satu boykot. Unilever menghadapi gerakan boykot di Indonesia, misalnya terkait persepsi politik atau geopolitik yang mempengaruhi penjualan dan citra. Yang kedua ada pangsa pasar menurun. Menurut Reuters, pangsa pasar Unilever di Indonesia menurun dari 38,5% ke 34,9% dalam satu tahun pada Q3 2024. 3. Tekanan harga. Munculnya merek lokal yang menawarkan produk lebih murah serta konsumen yang makin sensitif terhadap harga memaksa Unilever untuk menyesuaikan harga atau promosi agar tetap kompetitif. Selanjutnya yaitu alternatif strategi. Yang pertama yaitu integrasi ke depan. Distributor mahal tidak dapat diandalkan atau tidak mampu, tidak. Distributor berkualitas sangat terbatas, tidak. Organisasi bersaing dalam industri yang sedang tumbuh dan diperkirakan akan terus tumbuh secara signifikan, iya. Organisasi memiliki modal dan SDM yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis baru, iya. Keuntungan dari produksi yang stabil sangat tinggi, ya. Distributor atau pengecer saat ini memiliki margin keuntungan yang tinggi, tidak. Total iya sama dengan 3, total tidak sama dengan 6, jadi total keseluruhan adalah 0,5. Yang kedua yaitu integrasi ke belakang. Pemasok organisasi saat ini sangat mahal, tidak dapat diandalkan atau tidak mampu, tidak. Jumlah pemasok sedikit sedangkan jumlah pesaing banyak, tidak. Organisasi bersaing dalam industri yang tumbuh dengan cepat, iya. Organisasi memiliki modal dan SDM untuk mengelola bisnis baru, iya. Keuntungan dari harga yang stabil sangat penting, iya. Pemasok saat ini memiliki margin keuntungan yang tinggi, iya. Suatu organisasi perlu dengan cepat memperoleh sumber daya yang dibutuhkan, iya. Total ya sama dengan 5, total tidak sama dengan 7, jadi total keseluruhan adalah 0,71. Yang ketiga yaitu integrasi horizontal. Suatu organisasi dapat memperoleh karakteristik monopoli di suatu area, tidak. Organisasi bersaing dalam industri yang sedang berkembang, iya. Peningkatan skala ekonomi memberikan keuntungan kompetitif besar, tidak. Organisasi modal dan SDM yang dibutuhkan, iya. Pesaing mengalami kegagalan karena kurangnya keahlian manajerial, iya. Total iya sama dengan 3, total tidak sama dengan 5, jadi total keseluruhan adalah 0,6. Selanjutnya 4. Penetralisasi pasar. Pasar saat ini belum jenuh, tidak. Tingkat penggunaan pelanggan dapat ditingkatkan, iya. Pangsa pasar pesaing utama mengalami penurunan, tidak. Korelasi antara penjualan dan pengeluaran pemasaran tinggi, ya. Peningkatan skala ekonomi memberikan keuntungan besar, ya.
total tidak sama dengan 5, total ya sama dengan 3. Jadi total keseluruhan adalah 0,6. 5. Pengembangan pasar. Saluran distribusi baru tersedia dan berkualitas baik, ya. Organisasi berhasil dalam apa yang dilakukannya, ya. Ada pasar baru yang belum dimanfaatkan, ya. Organisasi memiliki modal dan SDM untuk ekspansi, ya. Organisasi memiliki kelebihan kapasitas produksi, tidak. Industri dasar menjadi global, iya. Total ya sama dengan 5, total tidak sama dengan 6. Jadi total keseluruhan adalah 0,83. Selanjutnya nomor 6 yaitu pengembangan produk. Organisasi memiliki produk sukses di tahap kematangan, ya. Bersaing di industri pertumbuhan cepat, ya. Persaingan utama menawarkan produk serupa, ya. Organisasi memiliki kemampuan R&D yang kuat, ya. Produk baru sesuai tren konsumen, ya. Total ya sama dengan 5, total tidak sama dengan 5. Jadi total keseluruhan adalah 1,0. Selanjutnya nomor 7 yaitu diversifikasi terkait. Menambahkan produk baru terkait meningkatkan penjualan, ya. Produk baru dapat ditawarkan dengan harga kompetitif, iya. Produk baru memiliki penjualan musiman saling mengimbangi, iya. Produk saat ini dalam tahap penurunan, tidak. Tim manajemen kuat, iya. Jadi total ya sama dengan 4, total tidak sama dengan 5. Jadi total keseluruhan adalah 0,8. Selanjutnya yaitu nomor 8, diversifikasi tidak terkait. Industri sangat kompetitif, iya. Saluran distribusi dapat digunakan untuk produk baru, iya. Produk baru memiliki pola penjualan berbeda, iya. Modal dan SDM cukup untuk industri baru, iya. Ada peluang investasi bisnis tak terkait, iya. Sinergi keuangan antara perusahaan, iya. Pasar produk lama sudah jenuh, iya. Total ya sama dengan 7, total tidak sama dengan 7. Jadi total keseluruhan adalah 1,0. 9 yaitu retrenchment. Terjadi inefisiensi dan probabilitas rendah, tidak. Organisasi gagal memanfaatkan peluang eksternal, tidak. Reorganisasi internal besar dibutuhkan, tidak. Total ya sama dengan 0, total tidak sama dengan 3. Jadi total keseluruhan adalah 0,0. 10 yaitu divestasi. Divisi membutuhkan lebih banyak sumber daya, tidak. Divisi bertanggung jawab atas kinerja buruk, tidak. Kebutuhan dana cepat dan besar, tidak. Total sama dengan 3. Jadi total keseluruhan adalah 0,0. 11 yaitu likuidasi. Yang pertama yaitu telah menjalankan strategi divestasi namun gagal, tidak. Alternatif interaksi adalah bangkrut, tidak. Pemegang saham dapat meminimalkan kerugian dengan menjual aset, tidak. Total keseluruhan adalah 0,0. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.